Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ars bersama saya Hani. Tema kita hari ini adalah kita mengoprek Banex Player. Ini yang kemarin Michael sempat mereview, ya ini. Saya kemarin iseng beli, cuma sekarang kita penasaran kalau device ini kita upgrade, apa yang bisa kita upgrade dan apa yang bisa kita oprek sedikit-sedikit supaya hasilnya jadi lebih bagus daripada kondisi defaultnya. Mari kita lihat. Yang seperti kita tahu, Banex Player ini kan pakai APU-nya AMD yang Ryzen 7 5800U. Berarti untuk tes suhunya dengan thermal paste bawaannya ini kita konsentrasi ke Cinebench R23 dulu. R23 ini akan membebani CPU, meskipun nanti GPU-nya juga akan ikut naik, cuma kita fokus ke CPU-nya dulu. Ini untuk membuat kalian supaya tidak bingung gitu loh, supaya kalau kita ganti thermal paste nanti efeknya kemana, ke performanya efeknya kemana aja. Jadi Banex Player kita ini tersambung USB-nya ke dalam capture card-nya kita, Evermedia ini. Kemudian kita akan pakai on adaptor, jadi dia selalu jalan full performance ini, supaya tidak ada yang performanya nggak ada throttling. Oke, sekarang saya nempel dulu semua. Sebentar. Oke. Sekarang kalian bisa lihat ya di layar monitornya kalian. Kalian bisa lihat ini Windows 11 yang kemarin Michael pakai. Karena ini Windows 11 ya. Dan saya nggak terlalu terbiasa menggunakan Windows 11, terpaksa saya harus belajar lagi sedikit banyak mengenai Windows 11 ini. Di sini kita sudah jalankan HW Info, ini untuk monitoringnya dia, dan untuk tes CPU kita menggunakan Cinebench R23. Seperti yang kita tahu, kita selalu menggunakan untuk throttling test itu 10 menit. Yang kita mau lihat di sini sebetulnya bukan di skornya ya, karena kalau untuk device yang handheld seperti ini kita nggak bisa berharap banyak sama skor performance-nya dia, apakah dia akan lebih tinggi atau enggak. Tapi kita lihat suhunya. Kenapa kok suhu? Karena saya mau lebih concern ke experience kita ketika memakai device ini kalau buat main game selama 1-2 jam lah. Supaya tanganmu ini nyaman, nggak panas gitu loh. Oke, sekarang kita tanpa panjang lebar, kita coba multicore-nya menggunakan throttling test selama 10 menit. Nah oke, ini tesnya Cinebench ini lagi berjalan. Kan kita melakukan pengujian secara live ini. Ini kalau kita pengujian live ya begini, kita nggak pakai collecting data, jadi data apa yang ada di sini kita akan langsung tampilkan ke kalian. Cuma kan ini tadi saya sudah buat loggingnya, nanti itu tetap tak buatkan grafiknya supaya lebih gampang nanti di akhir kesimpulannya. Cuma sambil berjalan kalian bisa lihat, ini device-nya saya taruh di atasnya meja. Kenapa kalau taruh di atasnya meja? Takutnya nanti kalau saya pegang tangan, ya kan saya masih makhluk hidup, jadi tangannya masih ada panasnya. Ini kan bukan Walking Dead ini. Kalau Walking Dead nggak ada panasnya. Jadi saya taruh di atasnya meja supaya nggak ada panas dari tangan saya. Sementara berjalan ini kalian bisa lihat ya, suhunya itu ada di average-nya itu ada di angka 66 derajat Celcius lah. Jadi ini suhu ruangan yang kita pakai di sini ini sekitar 22 derajatan lah. Suhu ruangannya, AC-nya di sini nih. Jadi untuk suhu 22 derajat dan suhu ruangan 22 derajat, ini suhu core prosesornya ada di angka 69 sekarang, 70 something lah. Dan core clock-nya dia ada di 2,6, 2,5, 2557 sekian lah. Ya nanti kita akan lihat, kalau kita pakai pasta defaultnya dari Banex Player ini, kalau kita ganti menggunakan pasta, ini kebetulan yang kalian lihat di sini kan plastiknya Kingpin, tapi ini pasta-pasta yang sudah sering saya gunakan. Ini ada beberapa. Ini Kingpin, ini Thermal Grizzly Crayonaut Extreme, ini punyanya ID Cooling, ini spatula. Ya nanti kita mungkin pakai Kingpin lah ya, supaya kalian nggak bingung karena kita selama ini selalu pakai Kingpin. Sesinya untuk yang Crayonaut Extreme nanti akan ada, tinggal dinantikan saja. Jadi kita nanti akan lihat bedanya thermal paste bawaan dan kita pakai Kingpin itu hasilnya bagaimana. Dan metode yang kita lakukan hari ini, percobaan yang kita lakukan hari ini itu sebetulnya bisa kalian aplikasikan ke notebook kalian. Karena pada dasarnya Banex Player Mini ini sebetulnya kan sama kayak notebook, cuma layarnya dan badannya sudah jadi satu, terus ada game controllernya. Jadi hardware-nya dia more or less sama kayak notebook. Jadi kalau kalian lihat di sini nanti suhunya pakai Kingpin ini berubah, ya berarti di notebook kalian pasti akan ada perubahan juga antara mengganti thermal paste yang default dengan
aftermarket. Terserah mau pakai Kingpin, mau pakai apa, pasti akan ada perubahan. Ya dari sini kita juga bisa tahu apakah pasta bawaannya pabrik itu sebagus itu. Kadang yang kita sayangkan itu kan kita beli device mahal-mahal, termasuk graphic card, pasta bawaannya kan kurang bagus. Jadi kalau misalnya kalian beli kayak device ini, kalian beli 17 juta, kalian dapat pasta yang nanggung kan ya tidak menyenangkan rasanya. Jadi kan kita penasaran juga apakah turun suhunya. Jadi ya nanti dinantikan aja. Ini tesnya kurang 3 menit 30 detik. Suhunya sementara masih ada di angka 65. Average ya, itu core temperatur average-nya dia. Maksimumnya sempat di angka 73. Ya sebetulnya kalau dari pengalaman saya dan Michael memakai ini, kalau sampai suhunya 73 itu apakah nyaman atau tidak nyaman dipakai di tangannya kita? Ya kebetulan memang nggak terasa panas karena gripnya dia jauh dari exhaust-nya untuk pembuangan panasnya. Cuma karena kita sudah biasa melihat suhu prosesor itu idealnya di angka berapa, panasnya di angka berapa, itu ada sesuatu yang mengganjal mata gitu. Jadi ya penasaran, kita mau ganti ini. Sekalian karena memang kita kebetulan mau ganti SSD dan modul WiFi-nya juga. Karena modul WiFi yang ada di sini tuh punyanya Realtek. Saya belum nyoba untuk dipakai kayak transfer data sampai seintensif mungkin itu bagaimana. Cuma kalau saya baca di Reddit, yang WiFi 6-nya Realtek ini kalau dia sudah kepanasan itu tiba-tiba disconnect. Nah kan daripada sudah diganti pastanya, sudah diganti SSD-nya, WiFi kepanasan disconnect kan nanggung, jadi ganti semua sekalian. Oke, kita sambil nunggu ini hasilnya. Nah, ini sekarang tinggal 20 detik terakhir. Dari sini nanti kita bisa tahu hasilnya bagaimana, skornya berapa, dan suhunya berapa. Tapi kayaknya sih tadi sepintas lihat tambah lama tambah turun ini tadi. Tadi ada di bawahnya 1700X, sekarang sudah hilang ini. Nah, oke. Ini sudah selesai. Skornya ada di 7934 dan suhunya average ada di 64. Jadi kan, ini kan kalau kita jalankan selama 10 menit ya. 10 menit ini dapat, bentar. Ya mohon maaf ya, ini kan karena layarnya pakai resolution scaling, jadi kelihatannya jadi besar sekali ini. Karena kalau dibuat 100% nggak kelihatan ini. Mata-mata tua ini sudah meronta-ronta kalau lihat ini. Itu jalan selama 10 menit. Sekarang kita akan coba di luar konteksnya suhunya ya. Kita pengen tahu kalau dia cuma jalan 1 loop itu berapa. Logikanya kalau kamu jalan sekali dan jalan 10 kali di Cinebench, jalan sekali pasti skornya lebih tinggi daripada 10 kali. Kenapa? Karena 10 kali itu ada akumulasi panas yang dicapai oleh prosesormu ini. Jadi ada panas yang nggak bisa dibuang sama prosesor. Jadi turbonya dia nggak mungkin sama kayak ketika pertama kali kamu jalan pada saat kondisi dia dingin. Oke, sekarang kita coba kalau cuma jalan 1 kali. Bener nggak teori saya? Nah, ini sekarang kalian lihat di layar monitor kalian nih jalan 1 kali ini. Kalau kita ngomong mengenai bunyi fan ya, noise ya. Kita kalau di ruangan yang hening seperti ini bunyinya ini kedengeran, cuma tidak seperti bunyinya fan komputer desktop pada umumnya ya, karena ini basisnya kayak fan-nya notebook ya. Fan notebook itu bunyinya kenceng, cuma nggak mengganggu gitu loh. Apalagi kalau kamu main game handheld PC kayak gini kan pasti volumenya gede, atau kalau nggak kamu pakai headset, itu sudah nggak akan kedengeran udah. Jadi ya kalau perkara noise, kalau menurut saya sih ya ini ada bunyinya tapi nggak mengganggu. Nah kan kalian bisa lihat toh, running yang pertama skornya 8535. Ketika kamu sudah jalan selama 10 menit, dia turun jadi 7934. Jadi kamu mengerti ya, ketika kamu menggunakan komputermu untuk bekerja full 100% 24/7, kondisinya itu tidak mungkin akan sama stagnan dari pertama komputer itu menyala dipakai untuk bekerja sampai di menit terakhir dia bekerja, kecuali pendinginmu mampu mendinginkan komponennya itu. Ya ini yang kita mau cari tahu kalau kita ganti paste, apakah berubah atau tidak. Oke, sekarang kita akan, kita shutdown dulu, kita matikan, terus kita ganti paste-nya. Sekalian saya mau ngasih tahu kalian apa aja yang saya pakai untuk upgrade ini. Sebelum itu saya matikan dulu screen capture-nya, daripada kita sia-sia ngomongnya. Nah oke, sekarang kita masuk di sesi yang saya paling suka ya, bongkar. Bongkar itu paling enak.
Tapi nanti kembalikannya nggak tahu gimana. Saya cuma sempat lihat-lihat tutorialnya bongkar-bongkar, cuma ya hari ini baru praktek kita mau bongkar gimana. Oke, jadi yang kita butuhkan itu yang pasti ya unitnya ini. Vanix player ini unitnya. Kemudian yang kita butuhkan berikutnya adalah seperangkat perlengkapan untuk membongkar handphone. Ini kebetulan saya punya ini dulu karena Xiaomi A1 itu tombol powernya sering menggoda, jadi saya bongkar sendiri. Yang saya butuhkan itu sebetulnya adalah obeng plus ini karena ini kecil sekali, sama saya ngomong stick hijau ini untuk buka nyongkel, untuk nyongkel badannya. Oke. Nah, sekarang kita ngomong mengenai apa yang saya mau upgrade dari unitnya ini. Yang pertama, storage-nya. Karena 500 GB buat saya kekecilan. Meskipun toh nanti saya ganti ke 1 tera, ini Intel ya. Ini SSD-nya Intel. 660p 1 tera ini. Meskipun saya nggak tahu ini nanti 1 tera bakal keisi apa enggak, tapi ya lebih baik berlebihan daripada berkekurangan kan. Prinsip kapitalis sejati. Kemudian untuk wirelessnya, wifi-nya ini saya sudah beli M.2, punyanya Intel juga. Ini Wi-Fi 6 AX201 kalau nggak salah saya beli. Semoga ini AX201 kalau nggak salah beli. Oh sorry, AX210. Nah ini ya yang terbaru udah. Oke, yang saya mau ganti itu dua itu. Cuma kemarin saya lihat tutorialnya untuk bongkar ini kayaknya ada butuh thermal pad dan teman-temannya, jadi saya sudah menyediakan digital caliper yang biasanya kita pakai untuk mengukur thermal pad ini, kalian sudah tahu. Dan yang pastinya ya thermal pad. Ini saya sudah sedia beberapa ukuran dari 1,5, 2,5, 3, dan 2 mili. Dan beserta koleksi thermal pad saya. Nah ini, kalau kamu tanya thermal pad mana yang bagus, nah, ini koleksi saya, thermal pad saya ini, tetek bengek saya semua ini. Oke, sekarang tanpa panjang lebar kita langsung bongkar Vanix-nya dulu. Oke, ini bagian bawahnya Vanix player. Kita kalau mau bongkar, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk lubang bautnya. Tapi sebelum kita melepas ini, dari Vanix player itu, kalau saya lihat tutorialnya, yang harus kamu lepas itu adalah cover bawah dan atasnya ini. Nah, gimana cara ngelepasnya? Itu sebabnya saya butuh peralatan untuk membongkar handphone ini. Nah, kalian butuh pengait seperti ini, pengait yang ujungnya ada cekungannya ini untuk apa ya, bahasa Jawanya nyongkel. Caranya adalah kalian masuk ke Type-C-nya ini, terus kalian congkel seperti ini. Nah, kalau kalian congkel seperti ini, kalian lihat ini kan buka. Bagian bawahnya ini kebetulan hanya double tip. Jadi kalian congkel, kalian buka, double tipnya lepas seperti ini. Nah, ini double tip ya. Jadi ini ada maksimalnya berapa kali kan bisa bongkar pasang ini supaya dia tidak kalah double tipnya. Kalau kalah ya dia nggak bisa nempel kecuali kalian ganti double tipnya ini. Nah, kemudian di bagian bawahnya ini ada tiga baut ya, tapi ini kebetulan sudah saya lepas bautnya. Ini di sini 1, 2, dan 3. Jadi kalian lepas bautnya kecil-kecil seperti ini bautnya. Kecil sekali kan. Nah, seperti itu. Bagian atasnya pun juga sama. Kalian harus pakai pencongkel juga. Kalau kalian sudah congkel dari Type-C-nya, nanti kalian buka. Nah, langsung kebuka. Ini ada konektor ini ada konektor untuk volume dan powernya. Cuma yang kalian harus perhatikan ketika kalian buka yang bagian atasnya itu, kalian mencongkelnya harus hati-hati karena dia ada penguncinya seperti ini. Nah, pengunci seperti ini kalian nggak bisa main kasar gitu loh. Kalau kalian main kasar, kunciannya ini patah, ya udah, ya ini bagian atasnya nggak bisa dipasang lagi gitu loh, rusak akhirnya. Nah, oke. Kalau kita sudah buka itu, kita ngelepas semua bautnya, selesai. Ini ada 6. Sisanya ya kalian tinggal buka ini aja udah. Ini buka seperti biasa. Ini nggak ada tahanannya yang aneh-aneh. Kalian tinggal pakai pick gitar ini seperti ini. Kalau sudah terbuka dia akan mudah bukanya. Jadi ada bagian sela-selanya ini yang lubang seperti ini. Nah, kalian tinggal jalankan pick gitarnya gini aja. Ini jalan terus puter seperti ini, nanti dia akan buka dengan sendirinya. Nggak pakai paksaan ini udah. Nah, udah selesai. Kebuka sini. Plat bawahnya kalian bisa lihat seperti ini. Plastik bahannya. Ini ada meshnya untuk debu supaya nggak masuk debu dan kotoran atau serangga.
Ya kalau saya biasanya ini akan saya lepas gitu loh, cuma berhubung ini supaya nggak masuk serangga dan teman-temannya, jadi ya lebih baik tetap ada gitu aja udah. Bagian bawahnya seperti ini, kalian bisa lihat. Nah, baterai, heatsink, fan, heatsink, WiFi modul, dan bawahnya ini SSD. Jadi nanti kita akan mengganti WiFi-nya ini WiFi-nya punyanya Realtek, kalian bisa lihat ini. Nah, kita akan ganti sama WiFi-nya Intel ini. Nah, ini WiFi-nya Intel. Kemudian untuk SSD kita akan pakai 660p ini. Ah, ini Intel 660p 1 tera. Stikernya sudah saya lepas ini. Oke. Langkah yang harus kita lakukan adalah, oh ya lupa. Jadi di bagian sini ini ada penguncinya baterai, tapi tadi saya sudah lepas. Pengunci baterai ini saya lepas karena kita mau lepas dulu baterainya supaya kita nggak nge-shortkan apa-apa nanti. Oke, caranya adalah kita lepas dulu kabelnya WiFi. Nah, ini kalian perlu hati-hati ya. Kabelnya di sini kan kabel halus-halus semua ini. Kabelnya WiFi, termasuk kabelnya ini. Ini kabelnya fan CPU. Ini kebetulan kelihatan dan saya sudah lepas. Melepasnya saya butuh ini. Nah, kenapa? Makanya kita butuh peralatan untuk membongkar handphone ya, karena kita butuh ini. Nyongkelnya pakai ini. Kabel WiFi-nya kita lepas dulu pelan-pelan. Oke. Kabel WiFi sudah lepas, WiFi-nya modulnya kita lepas. Oke, modul WiFi sudah lepas, kemudian kita ngelepas CPU fan-nya. CPU fan-nya sudah dilepas, kabel CPU fan juga sudah saya lepas. Berarti ini kalian tinggal angkat begini, ini sudah kelihatan ada plat aluminium. Jadi plat aluminium di sini ini fungsinya untuk mendinginkan VRM-nya dari mainboard-nya One X Player ini. Jadi kita tinggal ngelepas baut-bautnya dari sini, murnya ada di sini. Itu setelah kita lepas, nanti kita bisa ngangkat ini dulu. Nah, plat aluminium ini kebetulan murnya sudah saya lepas semua, bautnya sudah saya lepas semua. Ini cuma plat aluminium biasa seperti ini. Ini ada padnya. Fungsi padnya itu untuk mendinginkan, nah ini komponen VRM-nya ini. Pad ini nanti akan kita ukur, kita ganti juga. Kemudian SSD-nya ada di bawahnya ini. Nah, SSD-nya. Oke. SSD sudah terlepas. SSD-nya bentuknya seperti ini aja. Nah, ini ada copper aluminium, bukan aluminium sih, copper foil ya. Nah, cuma mereknya apa nggak tahu karena lepas sih gitu. Ini cuma kalau berdasarkan datanya dari HP Info, ini punyanya Bwin. Oke, ini sudah lepas. Misi berikutnya adalah kita mengganti thermal paste. Oke, thermal paste. Heatsink kita lepas. Ini heatsinknya beserta modul fan-nya, pakai pasta abu-abu ya, mungkin pasta abu-abu biasa pada umumnya. Oke, ini sudah selesai kita lepas. Nah, cuma ini ada satu kendala ya, kita mau nggak mau kita harus ngelepas baterainya, karena untuk membersihkan pasta ini lumayan berisiko kalau kita nggak lepas baterainya. Daripada nanti nge-short, jadi lebih baik kita lepas baterainya. Karena nanti kita akan melibatkan CRC cleaner. Konektor baterainya itu ada di sini. Ini konektor baterai. Ya, kita akan melepas konektor baterainya ini dulu. Nah, baterainya sudah lepas. Kita bersihkan pastanya dulu. Oke. Ya kayaknya sih ini pasta abu-abu biasa sih, karena ini sudah mulai mengeras ini. Nah, ini di sini kenapa kok saya tadi bilang kamu lebih baik melepas baterainya? Karena kita pakai kontak cleaner CRC. Jadi CRC ini akan menguap dan dia cairan ya. Jadi kita meskipun klaimnya dia nggak menghantarkan listrik, tapi ya lebih baik kita nggak ngambil resiko ya. Ini kalau kita sudah bersihkan pastanya, kita ganti pakai pasta favorit kita semua. KPX. Oke. Oke, ini sudah kita ganti pastanya ya. Sekarang kita kembalikan lagi heatsinknya ini. Nah, ini pentingnya kenapa kalian harus ngelepas baterai, karena menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi ini terpaksa saya bongkar lagi karena lupa ini ada pad di sini.
sorry. Ada pad di sini yang harus saya ganti, tapi sudah terlanjur ketutupan heatsink yang sudah dipasang KPX. Jadi kalian bisa lihat, ini KPX kalau sudah terpasang, penyebarannya merata seperti ini. Oke, sekarang kita mengukur dulu padnya sebelum kelupaan lagi dan salah lagi. Oke. Padnya ini kayaknya sini 2 mili. Oh enggak, 2 mili. Jadi kalian bisa lihat ini ukuran 2 mili yang untuk VRM ini. Oke, 2 mili. Kemudian yang panjang-panjang ini setengah mili pasti. Saya sudah cukup yakin kalau ini setengah mili. Ini setengah mili, yang tipis ini. Oke. Ini juga 2 mili, sama kayak yang tadi, yang tebel-tebel ini 2 mili. Kemudian yang ini, ya kita lihatlah. Yang tipis ini pasti setengah mili, sama. Ini juga setengah mili, ini pasti ya 2 mili. Jadi ya sudah, kita sudah tahu ukurannya yang digunakan itu setengah mili dan 2 mili. Kita tinggal motong sesuai dengan ini bentuknya. Oke. Nah, ini yang kalian harus tahu kenapa kok kita butuh digital caliper ini. Karena kita nggak bisa mengira-ngira pad itu tebelnya berapa. Karena ketika kamu punya pad ukuran 2 mili, itu ukuran ketika dia belum kena panas dan kena tekan. Jadi ketika dia kena panas dan kena tekan, ada tekanan, tebelnya akan berubah gitu loh. Jadi kalau kalian lihat ini 1,5, belum tentu kalian pakai pad 1,5 dia akan ketemu. Kalau 1,5 ya harusnya ada di range 2 milian lah, tergantung tekanannya seberapa dan panasnya seberapa. Oke, 2 dan 1,5. Oke, ini kita sudah ganti. Jadi padnya yang pakai 2 mili kita pakai Thermalright yang Odyssey. Ini yang 2 mili. Kemudian setelah saya pikir-pikir yang setengah mili saya rasa nggak perlu diganti. Karena dia cuma untuk nempelnya kan sudah amat sangat sempurna sekali nih untuk induktornya ini. Jadi ya sudah, biarkan aja. Dan induktor yang nggak terlalu panas juga ya. Beda sama MOSFET. Oke, sekarang kita kembali memasang heatsinknya kembali. Nah, oke, ini heatsinknya sudah terpasang. Kemudian kita sekarang kita pasang SSD-nya dulu. Nah, ini M.2-nya. Ya, nah ini loh. Ini kesalahan yang selalu kita lakukan ya. Kita bongkar kan gampang. Membalikannya susah, bautnya lupa kabel di mana. Jadi kayak feeling lah udah. Kita pasang kembali SSD-nya. Oke, SSD-nya sudah terpasang dan kalian bisa lihat. Untuk SSD ini sebetulnya sudah disediakan modul pendinginnya sama, jadi satu dengan plat aluminium ini, cuma kita kan nggak tahu ukuran tebelnya berapa. Nah, kembali lagi, saya bukan mau promosi digital caliper, cuma fungsinya kamu punya digital caliper itu apa? Kamu bisa ngerti ini depth-nya berapa gitu loh. Jadi kamu bisa tahu pad yang kamu butuhkan untuk SSD-mu ini berapa. Nah, kalian bisa lihat ini ya, ini depth-nya berapa ya, yang ketemu sama SSD-nya nanti. Nah, berapa ini? 1,1 ya? 0,9, 1 mili lah berarti kira-kira. Berarti kita pakai thermal pad 1 mili untuk SSD-nya. Nah, ini ada alasan juga kenapa saya pakai SSD Intel. Intel ini karena dia nggak terlalu panas, jadi ya dia tidak butuh pendingin yang sampai wah-wah sekali. Kalau untuk kecepatan, saya rasa kecepatannya SSD Intel ini ya sudah lebih baik lah daripada kamu pakai SSD yang second tier atau third tier lah. Nah, oke, ini untuk SSD-nya Intel kita pakai padnya dari EKBB karena 1 mili yang ada cuma EKBB dan kita ngambil dari pad-pad bekas-bekas ini. Kenapa kok saya bekas? Karena SSD-nya Intel nggak terlalu panas, jadi ya sudahlah. Saya bukan tipikal orang yang amat sangat perfeksionis sekali ya, jadi sewajarnya saja. Oke, sekarang kita kembalikan ininya. Biasanya, sepengalaman saya kalau mengembalikan konektor baterainya notebook ini ke konektornya, biasanya akan keluar api biasanya. Ya ini kadang buat agak merinding disco, cuma ya
bagian dari suatu pekerjaan adalah resikonya. Ya untunglah ini nggak keluar apinya ini. Nah ini kan sudah terpasang semua. Kira-kira bijaksananya ya sebelum kita menutup ini ya dicoba dinyalakan dulu fan-nya muter apa enggak. Nah oke, karena saya bisa lihat ini nyala. Ya lega lah paling enggak. Nyala. Nggak rusak guys. Kita bongkar dan nyala, nggak rusak. Aman. Oke. What the F? Shoot down dulu. Oke, sekarang kita ke langkah terakhir kita mengembalikan ini semua. Kita tinggal masang cover penutupnya bagian belakang, atas bawah dengan baut-bautnya. Oke, seperti biasa kita masukkan ini, ditutup. Pokoknya dia sudah ngunci sewajarnya, aman udah. Barang-barang seperti ini kita tidak bisa menggunakan tenaga super. Sewajarnya saja. Nah, oke, ini sudah terpasang. Masukkan baut-bautnya semua. Nah, bagian belakang sudah terpasang, sekarang bagian atasnya. Bagian tombol volume dan tombol power. Kalau ini sudah terpasang selesai, kita tinggal pasang cover penutup atasnya. Nah, ini sudah, sekarang bagian bawahnya. Karena bawahnya kita nggak ada penguncinya, jadi tinggal pakai double tape, tinggal ditempel aja. Cuma dipastikan, kalian pastikan kalau orientasinya bener ya. Tadi sih kita coba sudah nyala, nggak tahu kalau sudah dipasang gini nyala apa enggak. Kita tes sekarang. Nyala ya. Nyala. Nah oke, ini sudah nyala. Kita akan ngetes Saintbench dengan kondisi tertancap power, tapi sebelumnya kita akan memberes ini dulu karena berantakan semua di sini. Oke. Nah, oke, sekarang kita kembali lagi ke pengujian menggunakan Saintbench R23 dan sensornya kita menggunakan HW Info. Nanti kita akan ambil loggingnya, nanti kita akan tampilkan suhunya sebelum dan sesudah. Jadi kalian bisa lihat di layar monitor kalian sekarang. Ini Saintbench sudah saya jalankan, maksudnya sudah ada di layar dan HW Info. Idle-nya ada di suhu 45-44 derajat Celcius ya. Kalau untuk idle, saya rasa nggak jauh beda tadi antara pakai Kingpin dengan yang pasta bawaannya. Selisih 1-2 derajatan lah. Karena memang pada dasarnya kalau device yang mini-mini seperti ini, itu kalian tidak mungkin mendapatkan suhu idle yang fantastis seperti kalau kalian punya desktop, CPU desktop yang gede-gede itu. Jadi idle-nya dia ya akan berkisar ya antara angka-angka segini. Nah, oke, sekarang kita jalankan Saintbench R23 ini menggunakan 10 menit throttling test. Kalian bisa lihat di layar monitor kalian ini. Saya logging dulu ini. Nah, oke. Ini jalan 10 menit. Dari hasil pengujian sebelumnya menggunakan pasta default itu, Saintbench R23, kalau kita running 10 menit, itu ada di skornya sekitar 7.000 something lah. Nah, nanti kita tinggal tunggu 10 menit. 9 menit ke depan ini skornya jadi berapa. Jadi kita akan lihat nanti setelah dia jalan selama 10 menit dan single test, apakah diskonnya sebesar yang kemarin pasta default itu. Oke, kita sekarang sudah ada di 30 detik terakhir. Sementara berjalan, kita lihat suhu sementara ya, average-nya dia ada di 65,7. Jadi ada perubahan signifikan ya dari kamu pakai pasta default dan pasta Kingpin ini, KPX ini. Ya, kita tinggal lihat ini nanti skornya gimana. Kalau kemarin pasta default itu 7.000 something, 7.800 atau 7.900 kemarin ya. Kita lihat ini jadi berapa ini. Nah, skornya juga sama, kurang lebih sama lah ya, 7.900 yang tidak ada bedanya. Cuma yang membedakan adalah suhunya turunnya lumayan drastis, dari 70 sekian jadi 65,8. Otomatis ketika saya menguji ini dipakai 10 menit throttling test ini, fan-nya tidak seberisik ketika kita pakai thermal paste default-nya itu. Nah, oke.
Kita sekarang coba pakai yang cuma jalan 1 kali aja loopnya. Kita start sekarang. Kalau yang pasta default kemarin dapatnya 8.500-an ya. 8.500 ya. 8.500-an. Ya jadi mohon maaf kalau saya agak lupa-lupa ingat skornya karena ini pengujian live. Dan saya punya STM yang jelek sekali. Kalau kalian tahu STM ya sudah, kalau nggak tahu susu telur madu STM itu. Nah, sekarang kalian bisa lihat di layar monitor kalian, hasilnya untuk 1 kali loop itu sama, ada di angka 8.558 ya, dalam marginal error lah dengan pasta default ya. Jadi kesimpulannya untuk kita mengganti thermal paste dan thermal pad ini, kalau pad itu masalahnya gini, kalian bisa lihat di monitor kalian sekarang ya, ini karena hardware-nya juga hardware yang custom ya, boardnya custom. Biasanya HW-Info ini dia bisa mendetek VRM-nya mainboard itu ada di suhu berapa. Cuma karena ini custom, jadi kalian bisa lihat ini yang motherboard tiba-tiba bisa 1 derajat, 96 derajat, sekarang 144 derajat. Jadi kita nggak bisa mengerti di mana relevansinya kita ganti thermal pad atau enggak. Cuma kalau berdasarkan pengalaman saya, dalam kemarin kan kita sempat pernah buat konten yang mengganti thermal padnya graphic card itu kan suhunya turun. Jadi ya asumsi saya ketika saya mengganti pad bawaannya ini dengan thermal rate ini harusnya turun. Selama pad bawaannya ini kualitasnya di bawahnya thermal rate. Yaitu finger cross, saya nggak tahu kualitasnya lebih bagus apa enggak karena kita nggak ada utility untuk memonitor itu. Dan kita nggak mungkin mau menjalankan tes ini dengan kondisi One X-Player ini dalam kondisi terbongkar, dibuka, kemudian kita pakai FLIR. Karena nggak bisa. Oke, berarti kalian bisa lihat perbedaan antara kita menjalankan single loop dan loop selama 10 menit. Itu skornya kurang lebih sama, yang membedakan hanyalah temperatur dari CPU-nya. Ketika temperatur CPU-nya turun, otomatis fan-nya jadi lebih tidak berisik dibandingkan menggunakan thermal paste yang suhunya lebih tinggi. Jadi fan-nya lebih dominan terdengar kalau kamu pakai thermal paste bawaannya. Nah, pengujian kita hari ini hanya sampai di sini. Kita hanya menguji ketika kita mengganti thermal pad dan thermal paste, imbasnya apa ke device ini. Kalian lihat pasti kan membosankan kan kalau cuma ngetes gini aja. Nah, kita ada ide untuk mengetes One X-Player ini kita gunakan untuk bermain game. Cuma kan masalahnya kalau kita bermain game dengan kondisi seperti ini tanpa dioprek, ini kan 25 watt, jadi ya banyak daya dan tenaga yang terkuras sia-sia. Jadi kita ada ide untuk mengoprek ini device supaya bisa jalan di kondisi yang paling optimal untuk bermain game. Nah, pertanyaan saya ke kalian, apakah kalian berminat atau tidak? Jadi kalau kalian berminat, kalian tinggal tulis komentar aja. Selama nanti responnya oke dan positif, maksudnya banyak yang berminat, ya kita akan mengusahakan untuk membuat kontennya ini. Jadi bagaimana mengoprek One X-Player ini supaya bisa dibuat main game dengan TDP serendah mungkin dan gameplay se-playable mungkin ya. Oke, sekian pengujian thermal paste Kingpin KPX di One X-Player hari ini. Jika respon kalian bagus di konten kali ini, kalian tinggal menulis komentar di bawah. Apa yang ingin kita lakukan dengan One X-Player ini, kita akan usahakan untuk membuat konten lanjutannya. Oke, saya Hani. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye.